Baik, ini halaman untuk memposting. Ini kita sudah berada di dashboard. Dashboard itu istilahnya di belakang layarnya ya, di belakang layar atau di belakang, kalau kantor itu, kalau bank itu di belakang teller gitu ya. Orang-orang yang ngurus bank itu bukan di depan konsumen, tapi di belakang ya. Nah, ini sistemnya adalah sistem menggunakan editingnya menggunakan sistem blok. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik bisa menambahkan paragraf, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan video, bisa menambahkan kutipan ya dengan sistem blok. Nah, coba di close dulu ini yang yang kotak biru putihnya di close dulu. Oke. Bisa langsung tambahkan judul, klik di situ, langsung ketikkan judul. Kalau misalnya Kayla sudah punya naskah ya, mungkin bisa disiapkan dari Microsoft Word atau dari Notepad, bisa disiapkan dulu, nanti tinggal di copy paste masuk ke postingan. Nah, misalnya judulnya apa? Mungkin tulisan yang sederhana dulu, yang singkat, bisa puisi, boleh. Kira-kira Kayla punya tulisan apa nih? Atau mau apa saja, kopas, misalnya mau uji coba posting, nggak apa-apa gitu ya. Coba saja. Diketik judulnya misalnya uji coba posting. Nah, nanti kalau sudah mulai menulis, bisa menyiapkan dulu teks artikelnya atau tulisannya ya. Dalam artian bisa disiapkan dari file Microsoft Word, dari file PDF ya, atau dari Notepad, bisa dikopas langsung. Jadi lebih cepat nanti prosesnya. Oke, judulnya Bunda ya. Nah, setelah itu kalau mengisi isinya, klik yang di bawahnya, type untuk memilih sebuah blok. Klik di situ. Nah, nanti bisa muncul itu yang tanda panah kanan di bawahnya, tanda dalam kotak hitam, itu adalah untuk memilih blok, jenis blok. Coba diklik. Blok apa yang akan ditambahkan bisa dipilih, bisa blok paragraf, bisa blok gambar, bisa blok galeri dalam artian banyak gambar ya, bisa blok kutipan ya, misalnya kalau dalam buku itu suka ada kalimat-kalimat atau paragraf yang dalam kutipan ya, dari misalnya kutipan pernyataan dari siapa atau apa. Nah, yang paling sederhana di sini klik saja blok paragraf yang kiri atas, paragraf. Jadi kita membuka untuk blok ini adalah blok paragraf. Nah, tinggal diketikkan saja di sini atau di copy paste naskahnya di blok ini, di blok paragraf ini. Kira-kira apa, mau lirik lagu Bunda, bolehlah gitu ya, bisa di-browsing dulu lirik lagu Bunda. Kan ini untuk uji coba aja ya. Itu. Nanti kalau adik-adik yang lain yang menggunakan laptop bisa disiapkan dulu tulisannya ya, judul dan tulisannya sederhana saja, nanti tinggal copy paste masuk ke dalam postingan. Ya, jadi adik-adik di sini sudah mulai belajar memposting tulisan di berbasis website ya, dan yang kita gunakan sebetulnya adalah platform yang paling sederhana dan paling mudah, yaitu WordPress ya. Dari berbagai platform ya, WordPress ini yang paling praktis, jadi kita tidak harus mengotak-ngatik bahasa program ya, jadi kita tinggal pakai saja, jadi sistemnya ini sudah dalam bentuk template, tinggal kita gunakan template-template yang sudah disiapkan oleh WordPress. Jadi membuat website sekarang tidak sulit ya gitu. Dan WordPress ini juga ada tersedia dalam format gratisan. Nah, nanti adik-adik bisa punya website sendiri, kalau yang mau gratisan di WordPress ada. Cuma nanti di belakangnya, di belakang domainnya misalnya ada .wordpress.com. Nah, misalnya kaila.wordpress.com. Nah, itu bisa punya website sendiri ya. Cuma kalau gratisan di belakangnya pasti ada tulisan .wordpress.com seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak mau pengen misalnya kailazahira.com bisa. Nah, cuma nanti harus membeli domain, memesan domain dan hostingnya supaya
punya domain kailazahira.com dan melalui hosting ya, hosting itu menyewa supaya bisa tayang begitu ya. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut kalau misalnya adik-adik pengen punya website sendiri ya. Setelah lancar posting di sini, kalau perlu adik-adik bisa ya nanti punya website sendiri, nanti ada kakak mentor yang mengajarkan begitu ya. Ada Kak Andrian nanti yang akan mengajarkan gitu ya. Bagaimana mempunyai website sendiri ya. Oke, nah, kalau misalnya mau ya kita kan punya tulisan ya, boleh singkat seperti ini dulu. Sambil kita juga melakukan swasunting, maksudnya mengedit sendiri ya. Kalau judul biasanya huruf paling awal menggunakan huruf kapital ya, kayak ya huruf B-nya diganti huruf besar. Nah ini sambil belajar juga kita menyunting tulisan sendiri ya. B-nya bisa huruf B besar ya. Termasuk yang kalimat pertama B-nya juga besar ya. Ada yang salah ketik tipe kurang huruf ya, bagai matahari itu kurang B ya. Nah, ini kita sambil belajar menyunting sendiri ya. Nah, adik-adik kalau misalnya ingin tahu kata yang baku ya dalam bahasa Indonesia, itu nanti bisa coba buka KBBI Daring, Kamus Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring, yang online itu bisa dibuka ya di Google. Jadi tahu kata yang baku adalah ini. Kadang kita kan bingung ya, ini kata ini baku atau tidak. Misalnya kata resiko atau risiko yang baku. Ya, resiko atau risiko. Ternyata yang kata baku adalah risiko ya. Karena serapan dari bahasa Inggris risk ya. Jadi bukan resiko kalau menulis, tapi adalah risiko seperti itu ya. Nah, nanti untuk kata-kata baku bisa dipelajari atau dicari ya, ditemukan di KBBI Daring ya. Oke, sudah siap. Nah, sekarang di sidebar kanan, di paling kanan itu ada post dan blog. Nah, kita untuk mengedit postingan, pastikan kita berada di bagian post kanan. Kanan, geser ke kanan. Post, nah turun, jangan dulu terbitkan, turun dulu. Itu ada post dan blog. Pastikan kita berada di post ya. Nah, geser ke bawah, scroll ke bawah. Kita bisa pilih kategori. Geser ke bawah, ada permaling, ada kategori. Nah, kita untuk memilih kategori tulisan ini apa ya? Misalnya puisi. Coba diklik kategori. Klik kategori sampai tanda sikunya. Nah, tunggu sebentar. Oke. Ya, jadi kalau tanda sikunya sudah, ini drop down ya namanya ya. Tanda sikunya mengarah ke atas berarti drop down-nya sudah terbuka. Nah, bisa dipilih misalnya kategorinya apa, bisa digeser itu baloknya ke bawah untuk menemukan kategori yang dimaksud. Nah, bisa geser atas bawah. Misal cari puisi, ada nggak ya puisi? Puisi syair ada tuh. Nah, bisa klik puisi atau syair. Oke, lalu turun lagi ada tag. Tag itu di bawah kategori ada tag. Nah, bisa diklik. Ya, kita isi kata kunci ya, tambah tag baru ya, diklik di bagian kolom tambah tag baru. Tag itu istilahnya kata kunci. Jadi kata-kata kunci yang ada hubungannya dengan tulisan kita ya, itu biasanya dipisahkan dengan tombol dengan koma atau dipisahkan dengan menekan enter ya. Nah, tag ini apa? Kata kunci apa sih? Kata kunci itu bisa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tulisan kita. Misalnya, kata kuncinya adalah nama penulis. Jadi ketikkan Kaila Zahira. Jadi dalam setiap tulisan simpan atau ketikkan tag Kaila Zahira. Nah, biasanya tag ini juga biasanya diketik dalam huruf kecil semua sih ya, tapi nggak apa-apa ya. Kaila Zahira, lalu koma atau enter untuk memasukkan kata baru. Misalnya, oh tulisan ini judulnya Bunda, berarti kata kuncinya adalah Bunda, itu bisa dituliskan sebagai tag. Saya bisa tuliskan Bunda di situ untuk tag berikutnya.
Nah, nanti tag ini sebetulnya yang akan ditemukan oleh Google mesin pencari. Nanti kalau semakin sering menuliskan tag Kayla Zahira, maka nama Kayla Zahri ini akan muncul di Google nanti. Gitu ya, semakin sering di tag, semakin posisinya nanti kalau di Google dia semakin atas. Ya, halaman depan dan paling atas. Koma lagi setelah Bunda misalnya apa? Puisi, ya kan tulisannya terkait dengan kategorinya adalah puisi. Bisa pas beri tag puisi. Oh, nanti kalau orang cari puisi di Google ya, cari puisi Kayla Zahira, nah itu akan mudah karena kita sudah tandai tulisan kita dengan kata kunci tersebut. Misal misal tambah lagi deh pena anak Indonesia. Nah, boleh ya. Jadi nanti setiap orang apa sih pena anak Indonesia? Ya, semakin sering kita ketik tagnya, maka dia akan lebih mudah muncul di Google dan lebih mudah ditemukan. Gitu ya, pena anak Indonesia. Oke, cukup ya tagnya. Kita bergeser lagi ke bawah. Geser lagi ke bawah. Jadi yang pertama, pastikan kategorinya kita pilih, lalu isi tag kata kuncinya agar tulisan kita mudah ditemukan di Google, lalu klik gambar andalan. Nah, gambar andalan ini adalah gambar nanti akan muncul di postingan kita. Ya, bisa pilih misalnya gambar bundanya deh dengan Kayla, boleh ya, atau gambar ilustrasi saja ya, gambar animasi tentang bunda juga boleh. Apapun bisa ya. Nah, untuk gambar andalan ini ada yang bisa diunggah atau ada yang di Pustaka Media. Kalau Pustaka Media adalah gambar yang sudah diupload di sini. Itu kembali ke tambah tetapkan gambar unggulan. Coba klik lagi, tetapkan gambar unggulan. Coba pilih berkas yang tengah untuk mengambil foto atau gambar yang ada di perangkat ya, di memori atau di ya, pilih gambar apa aja deh yang suka gitu ya, yang pernah di-download atau download dulu gambarnya boleh ya. Cuma nanti ke depannya kalau adik-adik sudah menjadi penulis profesional sebaiknya menggunakan foto milik sendiri ya, ilustrasi sendiri, bukan foto yang di-download dari Google ya. Jadi mungkin nanti kalau mulai mengumpulkan foto ya, misalnya ketika perjalanan ada pemandangan bagus di foto, ini bagus nih buat postingan nanti gitu ya. Atau misalnya punya kucing nih gitu ya, lagi lucu-lucunya posisinya gitu ya. Aduh, kayaknya bagus nih kalau nanti dipoto, lumayan buat stok nanti tulisan gitu ya, foto kucing gitu ya, atau sepeda gitu ya. Atau misalnya lagi main ke pantai boleh ya. Foto bundanya boleh gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai mahir, nanti kita beri arahan lagi bagaimana menyiapkan gambar yang cocok ya. Oke, ini bisa langsung saja tetapkan gambar unggulan kanan bawah. Tetapkan gambar unggulan kanan bawah, itu yang di kanan bawah. Tetapkan buttonnya, tombol tetapkan gambar unggulan. Nah, kita jadikan ini sebagai gambar unggulan. Artinya gambar ini nanti akan muncul di postingan. Bisa geser ke bawah lagi. Kutipan. Nah, kutipan ini kalau diklik bisa kita isi dengan kalimat atau paragraf yang bisa dijadikan kalimat paragraf yang unggulan atau yang paling menarik dari isi tulisan kalian. Ya, misalnya kalau cerpen bisa dikopas ke bagian kutipan ini, bagian kalimat-kalimat yang paling menarik dah. Nanti kalimat kutipan ini adalah yang akan muncul di awal. Ya, selain di awal halaman utama ya, atau ketika kita share nanti melalui WhatsApp, kalimat inilah akan muncul di samping foto unggulannya. Jadi, tulisan ini tuh tentang ini loh. Jadi bagian terpentingnya apa? Misal bagian terpentingnya adalah kalimat yang paling cantik, atau misalnya kalau cerpen mungkin ada kalimat konfliknya apa nih, cerita yang lagi serunya apa, 2-3 paragraf di copy paste masuk ke sini. Nah, Kayla di sini bisa kopas saja misalnya bundaku sayang kau tua nanti. Nah, satu kalimat itu nggak apa-apa kita copy, pindahkan ke kutipan. Di copy dan paste di kutipan. Satu kalimat boleh, 2 kalimat boleh, tapi biasanya ya 1 paragraf lah ya kalau kutipan itu. Ambil paragraf yang paling menarik.
Bisa kopas satu kalimat, boleh, Kayla. Di copy paste, nah itu di copy, Ctrl C, dan simpan di tadi. Oh, ini bergeser ke blok ya. Pastikan yang diklik adalah post. Nah, yang di atasnya post. Nah, kita biasa agak bergeser ke bloknya. Jadi ingat ya, jangan sampai bergeser ke blok. Nanti kita bingung, kenapa tampilannya begini? Ternyata kita berada di blok, bukan di post ya. Pastikan dalam memposting kita berada di post ya, yang bagian sidebar kanannya. Turun lagi ke bawah untuk menemukan tadi kutipan. Tulis ringkasan opsional di paste di sini. Atau anak-anak bilang paste. Nah, itu ya. Oke, ya. Sepertinya cukup ya. Yang bawah abaikan saja. Nah, di sini bisa mulai coba klik yang kanan atas blok tombol terbitkan. Jadi kita mulai di posting nih, mulai diterbitkan, ditampilkan secara online. Klik lagi, terbitkan. Ya, nanti cek di kiri bawah ada tampilkan post. Diklik tampilkan post kiri bawah. Itu boleh. Itu juga boleh. Tampilkan post. Nah, nanti tampilannya seperti ini ketika masuk ke artikelnya Kayla ya. Nah, ini nanti kalau mau di-share, tinggal di copy paste saja URL di browsernya ini. Anak Indonesia, bengkelnarasi.com 20211918 Bunda. Nah, ini di kopas saja untuk di-share ya, dibagikan, mau itu ke WhatsApp, mau itu ke Facebook, mau itu ke apalagi akun-akun sosial media, supaya orang mau nonton, mau lihat baca gitu ya. Ini ada artikel aku gitu ya di internet gitu ya, tinggal di share, di copy paste URL-nya. Nah, sedikit nanti kalau sudah mulai lancar posting, nanti kita misalnya rapihkan foto ya. Nah, foto ini kan, foto Bunda ini kan cuma separuh ya lebarnya, nggak nyampe ke pinggir ya. Nah, nanti belajar kalau sudah lancar posting, belajar menyiapkan foto. Foto itu di sini kalau bisa ukurannya adalah 4:3. Nah, nanti kalau misalnya mau mengolah foto ya, coba pilih yang 4:3 ya, lebarnya 4 ya, tingginya 3. Biasanya supaya tampilannya full sampai ke pinggir ini, sampai ke pinggir halaman ya, itu biasanya kalau ukuran pikselnya adalah 1200 piksel. Berarti kalau perbandingan 4:3, nanti ukuran gambarnya, nanti ayah atau bunda bisa bantu menyiapkan gambarnya adalah ukuran 1200 kali 900 piksel. Ya, nah ini mungkin bisa dicatat dulu saja oleh adik-adik, nanti menyiapkan foto itu ya, diingat dulu ya, perbandingannya adalah 4:3. Oke, foto itu 4:3 ya, supaya ukurannya full di halaman tulisan ya, buat ukurannya 1200 kali 900 piksel, 4:3, yaitu 1200 dikali 900 piksel ya. Nanti udah ngerti belum apa itu piksel ya? Nanti kalau nggak ngerti kita diskusikan di grup ya. Lalu resolusinya berapa? Jangan terlalu besar ya kalau untuk gambar di website ya. Cukup resolusinya adalah 72. 72 biasanya pixel per inch ya. Kalau orang nanya resolusinya berapa? Kalau untuk di website cukup 72. Kalau untuk cetak di print itu minimal 300 resolusinya ya. Tapi kalau untuk hanya tayang foto yang tayang di website, dilihat di layar monitor atau laptop, itu cukup resolusinya 72. Resolusi itu adalah tingkat ketajamannya. Ya, cukup 72. Karena kalau resolusi semakin besar, maka filenya juga akan semakin besar ya. Ini untuk dicatat saja, foto untuk untuk postingan, perbandingannya 4:3 atau 1200 ke 900 piksel, resolusinya cukup 72 ya. Biasanya kalau menggunakan Adobe Photoshop lebih mudah menyiapkan gambar seperti itu ya. Itu. Oke, sudah tampil. Nah, sekarang kita lihat di halaman utamanya. Halaman utama itu di mana sih? Coba klik yang pita hitam penaanak-indonesia.bengkelnarasi.com yang paling atas, kiri atas pita hitamnya.
jangan ke dashboard, kita lihat ke website utamanya atau yang ini klik yang logo WordPress yang paling kirinya, huruf W, logo atau icon WordPress, coba diklik. Harusnya bisa ke ini ya, kalau oh iya ini tentang coba lagi yang pena anak indonesia.bankgenerasi.com, diklik di sampingnya, kunjungi situs. Nah, untuk masuk melihat di kunjungi situs, diklik. Nah, di sini kalau nanti kita scroll ke bawah, ternyata postingannya sudah muncul ya, postingan terbaru. Oh, jangan masuk ke dashboard, ke kunjungi situs saja. Klik lagi, pena Indonesia, kunjungi situs. Ya, jadi kita ingin melihat tampilnya seperti apa sih di websitenya gitu ya. Nah, terus jadi yang tampil di atas itu adalah akan bergeser ya. Ada tulisan-tulisan yang sudah diposting ya. Yang bagian kanan itu kita bisa melihat latest atau yang terbaru ya, tulisan yang sudah diposting berdasarkan urutan yang terbaru ya. Kalau di yang kirinya yang bergeser ini adalah beberapa contoh tulisan ditampilkan dalam bentuk gambarnya dalam bentuk slide ya, bergeser ya. Kalau digeser ke bawah lagi kita bisa melihat tulisan-tulisan lebih rinci yang mana gitu ya. Bisa dibaca-baca yang punya orang, boleh deh scroll ke bawah ya. Oh ini ada tulisan, oh ini tulisan. Nah, ada top kontributor ya, yang penulis nanti yang lihat kalau di sidebar kanan ada poster baru, ada top kontributor, ada komentar terbaru ya. Lalu juga ada kategori ya, kategori tulisan ya. Kategori ini yang muncul memang yang kategori yang dipilih, nanti semakin banyak kategori. Kalau ini kan tulisan tuh baru, oh ada yang nulis puisi, artikel, berita ya. Belum ada yang milih misalnya kisah-kisah tradisional ya, belum muncul ya, karena belum ada yang menggunakan kategori tersebut ya. Begitu ya kira-kira caranya. Ini kita stop dulu recordnya ya.